Mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang mata kuliah yang berhubungan dengan sistem pengambilan keputusan, yaitu analitik hierarki proses. Berlatar belakang dari semakin tajamnya persaingan di dunia bisnis, tentu kita tidak lagi melihat bahwa bisnis itu hanya sekedar menjual barang, jasa, tenaga, pikiran, yang kemudian pembelinya secara random memanfaatkan atau membeli dari apa yang kita jual tersebut. Tapi lebih daripada itu, maka kita harus banyak mengetahui apa saja mungkin kendala aspek penjualan, kendala aspek lokasi berbisnis, kendala regulasi, kendala peminatan calon customer, siapa yang menjadi pangsa pasar kita, tren apa yang sedang marak di tengah masyarakat, dan hal-hal lain. Itu menjadi hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Kenapa ini menjadi penting? Karena penggerak bisnis itu sudah banyak disupport oleh teknologi dalam pengambilan keputusan. Maka kita yang juga ingin bergerak di dalam berbisniskan, maka kita juga harus siap dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga nantinya kita juga bisa survive menjalankan bisnis yang sedang kita hidupkan tersebut. Sebagai mahasiswa IT, tentunya ini menjadi makanan utama, karena mahasiswa IT memang dicetak menjadi seorang yang bisa membuat suatu aplikasi, atau dia menjadi konsultan bisnis di bidang IT. Bagaimana tidak? Mereka bisa menjadi pembuat atau pelaku utama dalam bisnis. Ya, sudah sebagai seorang bisnisman, dia juga bisa membuat aplikasi untuk menguatkan bisnisnya, sehingga bisnisnya ada backbone yang tersupport tentunya oleh aplikasi tersebut. Tentu dengan aplikasi-aplikasi yang berbasiskan artificial intelligence, maka tentu itu akan membantu dalam pengambilan keputusan. Seperti yang saya bicarakan tadi, SPK ini juga bagian dari artificial intelligence, dan secara skup khususnya yang akan saya bicarakan adalah mengenai AHP. AHP ini sangat fleksibel juga karena dia bisa mengatasi permasalahan yang kompleks. Ya, permasalahan yang kompleks kita petakan dari mulai tujuannya, kemudian di breakdown menjadi kriteria apa yang akan mendukung tujuan tersebut, baru kita menentukan pilihan-pilihan kandidat yang akan menjadi pengambilan keputusan kita nantinya. Baik, para
mahasiswa yang berbahagia. Nanti kita akan membicarakan hal ini lebih detail pada sesi berikutnya. Mohon disimak lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa semua. Saat ini materi kita yang akan kita angkat adalah tentang AHP ya. AHP ini adalah bagian dari sistem pengambilan keputusan ya, sistem pengambilan keputusan. Di mana kalau kita bandingkan dengan modul yang lain, ini kira-kira akan lebih menunjang dalam pengambilan keputusan yang sifatnya fleksibel. Kenapa dia dibilang fleksibel? Karena satu, dia tidak membutuhkan ketergantungan dengan seorang expert ya, karena dia di sini kalau dengan expert tentu akan memerlukan biaya yang lebih besar, terus expertnya juga sesuai yang relevan dan juga akan memberikan tempat ruang yang lebih intensif kepada expert tersebut. Nah, ini akan lebih bergantung kepada nilai subjektivitas. Nah, walaupun dia subjektivitas, ada ruang di mana formulanya akan melihat atau mengadjust ke subjektivitasannya. Di mana dia mengadjust subjektivitasnya, ada namanya CR. Kalau dia lebih besar dari 0,1, itu dianggap tidak akurat atau dianggap error. Nanti harus kita buat training berikutnya lagi, training bobot berikutnya. Dites lagi apa di bawah 0,1. Kalau dia masih 0,1 dianggap dia error lagi, ulang lagi. Nah, itu untuk menjaga nilai subjektivitasnya. Nah, ada bagian yang perlu kita lihat di sini. Ya. Baik. Skema ini menggambarkan struktur yang ada di dalam AHP. Pertama, ada namanya tujuan. Ya, tujuan. Yang kedua itu namanya sebagai kriteria. Struktur yang paling bawah namanya adalah alternatif atau kandidat. Saya bisa gambarkan tentang masalah kandidat ini. Kalau saya ilustrasikan ini, saya mau mencari penginapan yang nyaman. Nah, ini tujuan. Penginapan yang nyaman. Berarti kriterianya satu. Oh, mungkin dekat dengan alam. Nah, itu kriterianya. Yang kedua, kira-kira harganya murah, dekat Jakarta. Apalagi kira-kira kriteria lain untuk menyatakan penginapan itu nyaman? Fasilitas. Satu lagi kira-kira harga udah murah. Layanan, Pak. Kenapa? Layanan. Oh, pelayanan atau servis. Ya, servis. Ya. Nah, ini tujuan lalu di breakdown dalam bentuk kriteria. Ya. Breakdown dalam bentuk kriteria. Nanti
lebihnya lokasi apa saja yang dicari penginapannya. Apakah di nama penginapannya apa ya sih, kita survei misalnya villa 1, villa 2, villa 3, villa 4 gitu ya. Ada 4 villa misalnya ya. Nah, ini yang harus kita detect dari 4 villa ini yang mendekati tujuan penginapan yang nyaman berdasarkan kriteria ini, mana yang paling unggul? Mungkin ada pertanyaan gini, Pak, boleh nggak kriterianya saya banyakin? Ini kan cuma ada 5, ya. Boleh nggak dibuat 10? Menurut kalian boleh nggak? Saya tambah jadi 10. Boleh, asal relevan. Kalau dia semakin banyak, maka nilai objektifnya akan semakin tinggi, itu nilai plusnya. Kalau sedikit, ya mungkin akan lebih besar nilai subjektivitasnya. Gitu ya. Nah, ini dasarnya seperti ini. Ini strukturnya jelas, sehingga ini yang nanti bisa kita gunakan dalam mencari atau mengambil keputusan. Ya. Nah, itu pada sesi struktur. Baik, kita beralih kepada yang bagian berikutnya. Nah, di dalam rumus pembuatan AHP ada yang disebut dengan daftar indeks random konsistensi. Maksudnya apa ini? Oh, ada ukuran matriks, ada nilai IR. Jadi kalau tadi kita menggunakan 4 kriteria, ya, kemudian ada 4 atau 5 kriteria, sedangkan kandidatnya ada berapa? Ada 4. Nah, ada 4 kandidat. Maka nanti dia akan terbentuk, ya, akan terbentuk matriks untuk kandidat. Itu adalah 4 kali 4. Kenapa? Karena jumlahnya ada 4. Di sini nanti hitungannya villa 1, 2, 3 dan 4. Ya. Terus nanti juga sama di sini villa 1, 2, 3 dan 4. Nah, 4 kali 4 itu adalah matriks. Kalau yang kriteria ada 5, berarti matriksnya ada berapa? 5 kali 5. Ya, ini bentuknya 5 kali 5 juga. Ya, 5 kali 5. Nah, jabarannya ini akan terbentuk yang 4 kali 4 itu menggunakan ukuran 4 dengan nilai IR-nya adalah 0,9. Sedangkan untuk yang kriteria kita mengambil IR-nya yang 1,12, ya, 1,12. Nah, kemudian bagaimana hasilnya nanti? Ya, ini akan terbentuk penentuan itu dengan mencari yang terakhir itu dengan 3 kali, maaf ya, 4 kali 5. Itu 5 itu diambil dari kriteria, yang 4 ini diambil dari kandidat, sedangkan kriteria sendiri itu adalah 5 kali 1. Nanti hasilnya
4 kali 1. Kalau tadi saya ilustrasikan bahwa untuk kriteria yang 5, maka nanti akan terbentuk ordonya 5 kali 5, sedangkan yang alternatif dengan 4 jumlah dia akan menjadi ordo 4 kali 4. Maka ini akan sepadan dengan daftar indeks random yang disebut random konsistensi. Yang 4 menggunakan 0,9, yang 5 menggunakan 1,12. Itu pegangan kita sementara ini. Nanti akan saya jelaskan secara detail di kasus yang kita akan bahas. Nah, kita akan berlanjut kepada sesi yang berikutnya. Nah, ini ya. Ini ranah subjektivitas yang kita maksud. Kalau di dalam dunia pekerjaan ada namanya tentang key performance indicator, seorang karyawan akan naik jenjang path career-nya, itu biasanya ada angket yang diberikan kepada rekan dari atasan atau dari klien kita. Itu nanti dijabarkannya poinnya sama kayak gini. Kalau 1 mungkin sangat parah, 2 mendingan sedikit, 3 ya cukup, 4 agak baik, 5 cukup baik, 6 sangat baik. Nah ini kan kadang begitu ya. Nah ini kayak begini, 1 paling jelek, ya berarti ke atasnya paling 9 paling bagus. Nah masing-masing dikasih kriteria tuh. Kalau kita milih 1, oh berarti nggak ada efeknya, artinya belum ada signifikan. Ya, kalau dia 3 elemennya lebih sedikit lebih penting daripada yang nomor 1 tuh. Sampai yang 9 itu paling penting, paling bagus. Nah, kok jaga ya? Itunya sampai ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Kok nggak berurut? Nah, 2, 4, 8 atau 6 itu kan bentuknya angka-angka yang ini ya genap ya. Itu adalah angka-angka yang dianggap ambigu atau angka yang meragukan. Dia nggak masuk ke 1, nggak masuk ke 3, berarti pilihnya nomor 2. Dia nggak masuk ke 8, nggak masuk ke 7 tapi nggak masuk ke 7 dan nggak masuk ke 9, berarti pilihnya 8 dan seterusnya. Nah, ini angka-angka yang akan menjadi penilaian secara subjektif dari si pengambil keputusan. Baik, selanjutnya ya, ini contoh kita tadi berbeda dengan yang saya ilustrasikan penginapan. Tapi contoh kita tentang masalah kendaraan yang layak untuk keluar kota. Kandidatnya kecepatan, kenyamanan, dan kapasitas. Yang diambil kendaraannya sepeda, mobil, dan motor. Nah, cara compare seperti ini. Kita lihat nilai perbandingannya, kriteria untuk kecepatan. Dia yang paling atas kecepatan dengan kenyamanan. Ternyata saya kasih poin 3. Berarti kenyamanan lebih tinggi sedikit dibanding kecepatan. Ya, kalau yang 2 kecepatan dengan kapasitas, berarti kapasitas lebih tinggi dari kecepatan. Dan yang kenyamanan dengan kapasitas, angkanya ditaruh 2-nya di daerah kenyamanan, berarti kenyamanan lebih sedikit lebih penting dibanding kapasitas. Itu cara menulisnya seperti itu.
Ya, cara menulisnya seperti itu. Dan yang alternatif juga begitu. Pertama, di compare antara kecepatan pertama, kriteria yang pertama itu kecepatan, di compare dengan semua kandidatnya, baik sepeda, motor, dan mobil. Nah, itu angka-angkanya berdasarkan subjektivitas si pengambil keputusan. Ya, sampai situ kelihatan angka-angkanya. Nah, di sini bisa jadi nanti akan mengalami kesalahan. Kesalahan itu terlihat dari, kita lihat, ada nilai CR yang saya tadi bilang. CR lebih kecil daripada 0,1. Sekarang kita lihat nilai CR-nya 0,009. 0,009 di atas atau di bawah 0,1? Hah? Di atas, di bawah dong. Di bawah masih 00. Di bawah. Karena dia di bawah 0,01, maka dia dianggap konsisten. Nah, ya. Jadi kalau udah konsisten, ya kita nggak perlu masukin tadi tuh yang perbandingan tadi 1/9. Nah, berarti ini valid. Nah, ini valid. Kalau udah valid, ya udah lanjut. Kita kepada perhitungan yang berikutnya. Ini dia. Kecepatan terhadap kriteria yang kedua terhadap alternatif yang ada konsisten juga. Berarti udah selesai. Ya. Yang berikutnya, kenyamanan terhadap alternatif yang ada konsisten nggak? 0,05 di bawah 0,1 kan? Di bawah konsisten, ya. Kalau sudah konsisten, maka semua hasilnya kita masukkan kemari. Nah, ini yang disebut perkalian atas matriks. Yang tiga ini, orange, abu-abu, orange, biru, abu-abu, dan tiga ini, itu berarti matriks 3x3 itu dimiliki oleh alternatif. Yang merah itu adalah 3x1. Ya. 3x1 kalau di dalam ilmu metrik 3x3 di-compare dengan 3x1. Nah, ini setiap yang ujungnya sama itu bisa diperkalikan. Berarti hasilnya nanti 3 kali ordonya 3x1. Nah, sekarang lihat yang contoh saya kasus yang ini. Kriterianya 5, alternatifnya 4. Ini terjadinya begini nih. 4 kali 5 berarti ya kriterianya 5 kali 1. 4 kali 5 kita compare dengan 5 kali 1. Nah, ini bisa nih, bisa terjadi perkalian karena sama-sama 5. Yang diambil ujungnya 4 dan 1 berarti 4 kali 1. Berarti hasilnya ada 4 pilihan, cuman kolomnya 1. Gitu. Kalau ini 3 pilihan, kolomnya 1. Itu hasilnya yang unik. Nah, itu adalah hasil dari pencarian secara AHP. Gitu ya. Pencarian secara AHP. Dari tadi yang kita bahas ya, kalian bisa melihat apa yang tadi dicontohkan antara mencari pengelapan yang terbaik ya, kemudian ada menentukan kendaraan yang terlayak. Ini bisa jadi bahan kalian nanti untuk melakukan skripsi. Tapi jangan sampai kita menggunakan hanya satu alternatif model aja, ya. Jangan hanya menggunakan AHP, karena biasanya nilai optimalnya itu akan bisa di cover sama yang lain. Misalnya
topsis. Jadi kalau misalnya bagaimana antara AHP dan topsis digabungkan, itu yang kita sebut dengan hybrid. Ya. Kombinasi AHP dengan hybrid, langkah yang biasa kita pakai itu di langkah pertama adalah dengan AHP. Ya. Apa yang diambil di AHP untuk melakukan hybrid? Langkahnya untuk menentukan kriteria dan alternatif. Kriteria itu adalah tadi breakdown dari tujuan, kemudian alternatif adalah kandidat-kandidatnya. Baru melakukan perhitungan bobot, yaitu tadi komparatif dari 1 sampai 9 gitu ya. Kemudian nanti keluar mana yang optimal. Kalau sudah optimal, baru masuk ke dalam hitungan topsis gitu. Nah, kalau dalam hitungan topsis itu yang kita pakai adalah rumus menghitung jarak antara kriteria atau alternatif, kemudian juga nanti dihitung dengan solusi ideal positif dan negatifnya. Nah, muaranya di toksisnya itu yang akan dihasilkan mana yang paling optimal, gitu ya. Ada beberapa mahasiswa yang pernah ikut skripsi itu ditolak hanya dengan satu alternatif. Tapi dia bingung ketika mau compare satu alternatif model SPK dengan model SPK yang lain di hybrid. Dia bingung polanya mana yang diambil nih di model yang pertama apa yang diambil, terus model yang kedua rumusnya apa yang diambil. Jadi dia bingung gitu. Paling banter dia bilang komparatif aja. Komparatif juga nggak bakal optimal. Tapi kalau yang cara yang tadi saya sebutin, diambillah sampai bobot, perhitungan bobot, udah hasilnya ketemu, baru masukin rumus ke topsisnya. Nah itu yang disebut dengan mengkombinasi dua modul. Nah itu akan jadi matang di dalam skripsi ya. Ini saran saya, jangan hanya menggunakan satu modul. Jadi nanti di sidang skripsi itu menjadi judul yang unik. Siap untuk skripsi? Siap.